Hai Sobat Ngopi, bagaimana keadaan hari ini? Saya harap baik-baik saja ya. Ngobrol film malam ini akan membahas movie The Call yang dirilis 15 Maret 2013. Movie yang bergenre thriller ini disutradarai oleh Brad Anderson dengan durasi movie 1 jam 36 menit. Movie ini menceritakan tentang petugas operator 911 yang berusaha menyelamatkan seorang gadis dari kejahatan psikopat. Akankah dia berhasil menyelamatkannya? Tonton alur ceritanya sampai habis ya. Di scene awal kita akan diperlihatkan bagaimana keadaan kantor 911. Ini adalah tokoh utama yang bernama Jordan, yang diperankan oleh Halle Berry. Jordan adalah petugas operator 911. Saat itu, Jordan sedang menerima panggilan darurat dan melakukan tugasnya dengan mencatat detail-detail si pelapor. Pelapor yang pertama mendapatkan lampu hijau yang berarti misi selesai atau pelapor dapat bernegosiasi. Pelapor yang kedua mendapatkan lampu merah yang berarti disconnect atau pelapor tidak dapat bernegosiasi. Tak berselang lama, datang beberapa polisi yang diantaranya adalah kekasih Jordan. Jordan mengambil kesempatan istirahat beberapa menit untuk menenangkan pikirannya dan berbicara hangat dengan kekasihnya. Setelah itu, Jordan melakukan tugasnya kembali dan menerima panggilan darurat. Panggilan itu dilakukan oleh si pelapor yang bernama Leah. Leah mengatakan kronologi bahwa ada seorang penguntit yang ingin membobol masuk ke rumahnya, sedangkan di situ Leah hanya sendirian. Jordan dapat menenangkan dan menyarankan Leah untuk masuk ke kamar serta mengunci pintu kamar. Leah mulai mengikuti apa yang disarankan Jordan. Namun, pintu tersebut tidak dapat dikunci. Kemudian, Jordan menanyakan kepada Leah, apakah di situ ada jendela? Leah menjawab iya. Jordan meminta Leah untuk tidak panik dan menyarankan untuk membuka jendela, lalu melemparkan sandalnya keluar, yang bertujuan untuk mengelabui si penguntit, jadi seolah-olah Leah kabur dari kamar. Tak berselang lama, si penguntit masuk ke kamar Leah dan mencari Leah di seisi kamar itu, namun tidak menemukan Leah. Sadar melihat jendela terbuka dan melihat ke bawah ada sandal, lalu si penguntit itu berhasil terkecoh dan keluar dari kamar. Leah memberitahu Jordan bahwa ide ini berhasil. Jordan merasa lega, namun tiba-tiba saluran telepon terputus. Jordan merasa khawatir dan Leah? penguntit itu berhasil menemukan Leah dan menariknya serta merampas handphone Leah. Jordan mengajak bernegosiasi kepada penguntit. Namun, penguntit itu mengatakan, It's already done. akibat peristiwa ini,
Jordan merasa tertekan dan mendapatkan teguran tegas oleh atasan Jordan. Keesok harinya ada berita penemuan mayat seorang gadis bernama Leah di Lancaster. Di sini kita diperlihatkan ya bahwa Jordan merasa sangat terpukul. Scene beralih 6 bulan kemudian. Terlihat dua orang gadis sedang berbelanja di mall. Kita sebut Casey dan temannya. Mereka berbicara, bergosip ini, bergosip itu, layaknya gadis normal pada umumnya ya. Di sini Jordan beralih profesi menjadi mentor operator. Ketika Casey dan temannya asik berbicara, kemudian handphone temannya berdering dan meninggalkan Casey sendirian. Casey memutuskan untuk pulang juga, dan melihat handphone teman Casey tertinggal, dia pun membawanya. Dan ketika Casey di parkiran mobil, Casey dibekap oleh seseorang pria dari belakang. Di sini Jordan memperkenalkan siswa magangnya kepada Brock. Brock adalah operator baru pengganti Jordan. Brock mengatakan pekerjaan ini tidaklah mudah dan mengatakan banyak hal yang membuat siswa magang Jordan sedikit kebingungan. Dan Jordan mengatakan, kalian harus membiasakannya. Di sini Jordan menerangkan kepada siswanya tentang sistem operator 911. Wah, sepertinya Jordan jadi guru yang baik ya. Kemudian salah satu siswanya berkata, kenapa kau tak di sini? Dan Jordan menjawab, karena aku seorang guru. Scene berganti ke Casey. Ketika Casey sadar dari pingsannya, dia bingung dan panik bahwa dia sekarang berada di bagasi mobil asing. Namun Casey ingat di kantongnya ada handphone milik temannya. Dan dengan paniknya, Casey mulai menelpon 911. Kebetulan yang mengangkat telepon itu adalah Brock. Brock adalah operator baru di situ. Lokasi Casey tidak dapat dideteksi karena handphone Casey tidak memiliki chip. Casey bertanya kepada Brock, mengapa kalian tidak bisa melacakku? Dan Brock berbicara bahwa handphone itu tidak bisa dilacak karena tidak memiliki chip. Hal itu membuat Casey lebih panik dan merasa ketakutan. Di sini kita bisa melihat Jordan ya. Dia sangat bingung dan apa yang harus dia lakukan. Dan pada akhirnya Jordan menyuruh Brock untuk berdiri dan menggantikan posisinya. Jordan memperkenalkan diri dan menenangkan Casey. Tapi di lain sisi Jordan memiliki ketakutan karena masa lalunya. Akan tetapi atasannya datang untuk dapat menenangkannya. Akhirnya Jordan mulai tenang dan berbicara kepada Casey. Casey meminta Jordan untuk berjanji agar dapat menemukannya. Dan Jordan menjawab, kau punya orang-orang terbaik di kota ini yang sedang berusaha menemukannya. Jordan menanyakan identitas Casey serta kronologi kejadiannya. Dan di sini kita diperlihatkan bahwa menjadi operator 911 itu sangat berat. Padahal Jordan itu memiliki traumatik tersendiri loh. Dan akhirnya Jordan bisa menenangkan Casey dengan cara menanyakan ciri-ciri pria itu. Dan ciri-ciri pria itu adalah dia memiliki kulit putih, berpakaian normal, mengenakan topi, bercelana jeans, berkacamata, dan berusia 30 tahun, serta mengendarai mobil merah dengan 4 pintu. Setelah Jordan tahu ciri-cirinya, Jordan memberitahu kepada unit kepolisian udara dan darat agar segera ditemukan lokasi Casey.
Dan di sini Jordan juga meminta bantuan Casey untuk memecahkan lampu belakang mobil Casey, serta meminta Casey untuk melambaikan tangannya. Jordan memberitahu kepada operator lain jika ada yang melapor tentang lambaian tangan Casey di mobil. Cerdik juga ya Jordan. Tak berselang lama, akhirnya ada yang menelpon 911 memberikan info plat nomor yang dikendari oleh si penculik. Ternyata mobil tersebut hanyalah mobil yang diganti plat nomornya. Namun, si penculik merasa curiga oleh wanita itu. Akhirnya beralih ke jalan yang lain. Saat ini, Jordan dan unit kepolisian kehilangan jejaknya kembali. Namun, Jordan memiliki ide lain, yaitu dengan cara menyuruh Casey untuk melihat apa lagi yang ada di bagasi mobil. Dan akhirnya Casey memberikan info. Casey terlihat panik karena di situ terdapat skop untuk mengubur atau menggali tanah. Jordan berhasil menenangkan Casey dan meminta Casey untuk tetap fokus dan tenang. Setelah itu, Casey mulai tenang. Jordan meminta Casey untuk membuka cat itu, kemudian menuangkannya di lubang kaca belakang mobil, yang bertujuan untuk meninggalkan jejak pada mobil tersebut. Namun, waktu di perberhentian lampu merah, ada seorang pria yang memberitahu si penculik bahwa di bagasi belakangnya ada cat tumpah. Penculik itu sedikit curiga. Kemudian dia berhenti di pinggir jalan raya. Si penculik membuka bagasi kemudian mengancam Casey. Tak berselang lama, datang seorang pria yang tadi dan menanyakan kepada penculik apakah di situ baik-baik saja. Namun si penculik mengatakan berantakan saja. Dan si pria tersebut merasa curiga, kemudian kembali ke mobilnya. Dan dia mulai menelpon 911. Akan tetapi, penculik itu memukul pria tersebut dengan skop hingga pria tersebut pingsan. Pria itu dimasukkan ke dalam bagasi bersama Casey. Di sini kita bisa lihat bahwa penculik itu sangat marah dan kesal. Polisi sudah sampai ke lokasi dan menemukan mobil merah milik penculik. Kemudian mengirim penyidik untuk mengidentifikasi sidik jari. Di tengah jalan, pria tersebut sadar dari pingsannya, kemudian berteriak histeris. Itu yang membuat penculik menjadi marah dan turun dari mobil. Kemudian penculik menusuk pria tersebut dengan obeng berulang kali. Penculik mengancam Casey agar tidak macam-macam. Casey berbicara kembali kepada Jordan dan merasa bersalah. Namun, Jordan dapat menenangkannya. Pertengahan jalan, mobil kehabisan bahan bakar. Casey yang mengetahui hal itu mulai memiliki ide dan berteriak. Petugas pom itu mendengar teriakan Casey dan berusaha menolong Casey. Namun, penculik itu malah menyiramkan bensin kepada petugas itu dan melemparkan korek. Alhasil, petugas itu terbakar. Casey yang merasa histeris kemudian ditarik oleh penculik itu dan penculik itu memukul Casey hingga pingsan. Analisa sidik jari sudah ditemukan. Dan penculik itu bernama Michael. Dan di situ terdapat juga data dirinya. Polisi segera bergegas ke alamat Michael. Dan di situ hanya terdapat istri dan anak-anak Michael. Beberapa polisi menggeledah masuk
dan yang lainnya memberitahu istri Michael. Di sini istri Michael merasa tidak percaya dan polisi melihat sebuah foto rumah tua. Polisi itu menanyakan kepada istri Michael, di manakah alamat rumah ini. Michael yang sudah sampai di tujuan kemudian menggendong Casey dan menemukan handphone yang sedang berlangsung lebih 1 jam. Jordan berkata kepada Michael, "Jangan sakiti gadis itu, karena kami sudah memiliki alamatmu." Michael menjawab, "It's already done." Dan saat itulah Jordan sadar bahwa Michael adalah pelaku yang sama atas pembunuhan Leah 6 bulan yang lalu. Di lain sisi, polisi sudah mendapatkan alamat rumah yang ada di foto itu. Polisi memberitahu Jordan bahwa tidak menemukan apa-apa di rumah tua itu. Dan mulai menggeledah masuk namun tidak menemukan apa-apa. Dan atasan Jordan mengetahui itu, menyuruh Jordan untuk pulang dan beristirahat. Di scene ini kita melihat Casey sedang disekap dan diikat, kemudian rambutnya dibersihkan. Kemudian Michael menyisir rambut Casey. Akhirnya Casey dapat melepaskan tangannya, kemudian menyemprotkan spray kepada Michael dan melarikan diri. Kemudian Casey bersembunyi ke ruangan lain dan ketakutan. Michael yang menemukan Casey kemudian menyekapnya kembali. Kembali ke Jordan. Jordan merasa bersalah karena tidak dapat menyelamatkan Casey. Jordan berharap menemukan petunjuk dan mulai memutar ulang rekaman yang tadi. Polisi memberitahu Jordan bahwa tidak menemukan apa-apa di rumah tua itu. Namun, Jordan merasa penasaran dan pergi ke rumah tua itu sendirian. Di dalam rumah tua itu, Jordan menemukan foto-foto lama Michael dan fakta lainnya. Lalu, Jordan keluar dari rumah itu karena dia tidak menemukan petunjuk apapun. Ketika di luar, Jordan kembali menemukan suara yang sama seperti waktu di rekaman tadi. Jordan berjalan mendekati sumber suara. Dan tidak sengaja menginjak sesuatu, dan ternyata itu pintu bawah tanah. Jordan mulai masuk ke dalam dan mengecek situasinya. Tiba-tiba ada seorang datang dan kemudian Jordan bersembunyi ke ruangan lain. Di ruangan itu, Jordan melihat banyak darah berceceran. Tiba-tiba, Jordan mendengar langkah kaki, lalu Jordan bersembunyi. Michael mengambil rambut yang ada di manekin, dan saat itu membuat Jordan shock karena rambut itu memiliki kulit dan rambut itu sama persis seperti rambut Leah. Michael melempar rambut itu ke dalam lemari es, dan di sini kita dapat melihat banyak sekali rambut. Yang berarti korban Michael itu ada banyak. Polisi menemukan mobil di hutan, dan di bagasi tersebut ditemukan jasad pria yang dibunuh Michael tadi. Beralih ke Casey. Casey menanyakan kepada Michael, "Mengapa kau tidak bunuh saja aku?" Michael menjawab, "Rambut yang bagus membutuhkan aliran darah yang baik." Kemudian, Michael mulai menyayat kepala Casey sesuai dengan pola yang sudah dia gambar. Namun, tiba-tiba Jordan datang untuk menyelamatkan Casey. Jordan membuka ikatan Casey. Dan seketika Casey sadar bahwa wanita itu adalah Jordan karena mendengar suara Jordan. Tiba-tiba Michael tersadar dan menyerang Jordan, lalu menenggelamkan kepala Jordan ke air. Sisi lain, Casey berhasil lepas kemudian menyelamatkan Jordan dengan cara melukai wajah Michael. Melihat kesempatan itu, Jordan dan Casey berlari
untuk melarikan diri. Namun, Michael mendapati kaki Jordan dan menariknya. Akan tetapi, Jordan dapat berhasil lolos. Ketika Michael ingin menangkap Jordan, Casey dari belakang menusuk Michael dengan gunting. Lalu Jordan mendorongnya dan Casey menendangnya hingga Michael jatuh ke bawah dan pingsan. Jordan mulai mencari handphonenya dan akan menelpon 911. Namun, Casey mencegahnya. Casey memiliki ide lain. Di scene ini diperlihatkan bahwa Michael sudah terikat di kursi. Jordan berkata kepada Michael, seketika Michael mengenali bahwa Jordan adalah si operator itu. Dengan santainya, Michael menanyakan kapan polisi akan datang. Namun, Police. I escaped. Jordan found me in the woods. And you disappeared. Michael berteriak dengan histeris, "Kau adalah operator. Kau tidak dapat melakukan ini." It's already done. Dan itulah alur cerita dari movie The Call. Inti dari movie ini kita jadi tahu ya bagaimana sistem cara kerja kepolisian. Dari movie ini banyak sekali hal-hal yang dapat kita petik. Oh iya, Sobat Ngopi, minta dukungannya ya agar channel ini dapat berkembang. Saya selalu terbuka atas saran dan kritiknya. Oke, sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Sehat selalu. Terima kasih. Bye. It's already done.